Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini ya, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah ngeklik video ini yang mungkin lewat beranda kalian dan kemudian kalian ngelihat judul, ngelihat video aku ada di beranda kalian, terus kalian ngeklik tuh makasih banget ya guys ya, karena ini merupakan video pertama di channel baru ini yang masih tergolong baru ya, karena ini juga video pertama. Jadi di channel ini kita akan bahas tentang sesuatu hal yang bisa dibilang di channel ini kita akan sharing tentang sesuatu hal dengan berbagai sudut pandang. Jadi biar nanti ketika kita menilai suatu hal itu nggak dari satu sudut pandang gitu ya. Kalau istilah kerennya itu kayak don't judge book by a cover gitu ya kan. Jangan menilai sebuah buku dari covernya saja gitu. Tapi kita harus tahu dari isinya dulu baru kita bisa menilai sebuah buku ini bagaimana dan bagaimana. Jadi buat teman-teman semua bisa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke? Jadi di video ini kita akan bahas tentang tahu versus paham. Jadi dua hal ini merupakan apa ya, istilahnya dari katanya aja udah beda ya kan. Tapi dari aslinya tahu versus paham ini agak sedikit samar. Jadi buat teman-teman semua mungkin pernah ngalamin kebingungan di antara kalian tuh bingung ngelihat teman kalian atau mungkin melihat orang lain tuh sebenarnya orang lain ini tuh paham dengan kita apa sekedar tahu dengan kita gitu loh. Karena ini dua hal yang berbeda gitu loh. Tahu itu bukan berarti mereka paham gitu kan. Tapi kalau misalkan paham itu mereka tahu gitu loh. Nah, jadi dua hal ini memang agak sedikit samar dan dua hal ini agak sedikit apa ya, ya membingungkan gitu loh ya. Kita ambil contoh ya kan, misalkan kalian punya masalah gitu kan, misalkan teman-teman punya masalah gitu. Dan orang-orang tuh yang tahu ya kan, yang tahu dan yang paham itu pasti beda gitu kan. Biasanya yang tahu itu ya mereka hanya sekedar tahu, mereka nggak peduli sama sekali. Dan biasanya orang-orang yang paham mereka tahu dan mereka peduli, tapi cara pedulinya mereka itu ada yang berbeda gitu loh. Ada yang mereka dengan diamnya mereka itu berarti mereka peduli, ada yang dengan uh, ikut andilnya mereka menanyakan problema teman-teman itu mereka juga sebenarnya peduli gitu, pokoknya macam-macam gitu loh. Jadi agak sedikit samar memang ya. Kita ambil contoh juga ketika mungkin teman-teman yang cewek ini ya, teman-teman yang cewek ini kan biasanya sering ngepost story WA atau caption di postingan Instagram, atau sering ngepost yang istilahnya kayak berbau-bau sad vibes gitu kan, yang nuansa-nuansa sedih gitu kan. Nah mungkin ada beberapa teman cowok kalian atau mungkin beberapa orang yang istilahnya kayak menanyakan, ya kan kamu gimana sih sebenarnya, kok kamu kayak gini, kok kamu gini, kamu kenapa gitu kan. Orang-orang yang tanya seperti itu bukan berarti mereka paham dengan masalah kalian ya, teman-teman cewek ya terutama. Orang-orang yang menanyakan seperti itu mereka hanya sekedar tahu bahwa postingan kalian ya kan, caption kalian itu istilahnya kayak menjurus ke arah yang sedih, menjurus ke arah yang kelihatannya kalian punya problem gitu loh. Dan orang-orang yang sering menanyakan kayak gitu atau orang-orang yang mungkin ya mungkin dia istilahnya kayak nyari perhatian dan lain sebagainya, mungkin mereka hanya sekedar tahu gitu loh tanpa mereka paham. Karena aku mungkin bisa bilang gitu ya, aku mungkin bisa bilang bahwa orang yang bener-bener paham sama kalian nggak selalu dia tuh ikut andil dalam masalahmu gitu loh bro, ya kan, atau gitu loh sis ya kan. Pokoknya intinya orang-orang yang paham itu terkadang mereka malah milih silent dan mereka milih nggak ikut campur sama sekali di problema kalian, di kesedihan kalian gitu loh. Karena orang-orang yang paham itu pasti dia juga mikirin juga kalau misalkan kalian mungkin kalian butuh me time, mungkin kalian butuh istilahnya kayak ketenangan sendiri, mungkin kalian butuh yang namanya nggak diikut campuri orang lain gitu kan. Mungkin orang-orang yang paham itu malah melakukan hal yang seperti itu gitu loh. Tapi nggak jarang juga orang-orang yang paham itu justru malah istilahnya kayak dia itu pengen selalu ngasih solusi ke kalian gitu loh. Jadi sekelas perbedaannya itu seperti itu ya teman-teman ya. Ya bisa dibilang kalau misalkan ada orang yang sok bukan sok sih. Ada orang yang misalkan kayak nanyain kamu kenapa itu bisa bisa dua hal, antara mereka tahu atau antara mereka paham gitu kan.
Tapi ketika ada orang yang nggak menanyakan suatu hal ke kamu, ya kan, atau misalkan dia memang nggak bener-bener seolah-olah kayak cuek gitu kan. Cueknya orang paham itu bukan berarti dia nggak peduli gitu kan. Tapi cueknya orang yang sekedar tahu, dia itu fix nggak peduli. Jadi beda gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini masih bingung ya, masih ini maksudnya gimana ya kan, ya udah ya kan, videonya ini bisa di replay aja ya guys ya, karena ya itulah ya, pokoknya aku juga ngomongnya ini muter-muter juga, tapi garis besarnya kayak gitu. Paham itu pasti tahu, tahu itu belum tentu paham, tahu hanya sekedar tahu, dan yo kayak gitu gitu loh. Dan orang-orang yang punya problem ini pun biasanya juga ada beberapa tipe. Dan di sini aku bisa bilang bahwa orang-orang yang punya masalah ini ada 3 tipe ya. 3. Sebenarnya 2, cuman di antara 2 ini ada tengah-tengahnya itu. Oke, yang pertama ini adalah tipe di mana orang-orang yang punya masalah itu suka nge-share masalah pribadinya atau mungkin suka nge-share problema mereka itu ke story atau ke postingan atau ke caption dengan postingan tertentu. Nah, itu biasanya tipe-tipe orang yang kayak gitu emang nyamannya seperti itu gitu loh. Jadi ketika mungkin kita ngelihat postingan teman kita atau kita ngelihat istilahnya kayak caption teman-teman kita itu kayak chat gitu kan, terus kita bilang lebay, itu sebenarnya gimana ya? Itu yang jangan gitu loh. Misalnya kayak apa ya? Kita tuh jangan langsung bilang lebay gitu loh dan sebagainya, karena mungkin orang lain tuh kayak melampiaskan masalahnya, melampiaskan problema mereka itu memang dengan cara kayak gitu gitu loh, dan mereka nyaman dengan hal-hal yang kayak gitu gitu. Itu adalah tipe orang pertama. Yang kedua ini adalah tipe orang-orang yang ketika punya masalah mereka pilih ngekip masalah mereka, mereka pilih diam, mereka milih silent untuk masalah mereka, karena ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ketika mereka nge-share masalahnya mereka, mungkin orang-orang juga nggak akan peduli sama mereka gitu loh. Mereka ngerasa bahwa orang-orang ya cuek gitu loh terhadap mereka, jadi nggak ada faedahnya ketika mereka nge-share masalah mereka ke story, ke caption-caption, ke postingan dan lain sebagainya. Itu adalah tipe kedua ya. Dan tipe ketiga ini cukup unik teman-teman. Jadi mungkin kalian juga, mungkin dari ketiga tipe ini mungkin kalian adalah tipe yang ketiga. Jadi tipe yang ketiga ini adalah tipe-tipe orang yang nge-share problema mereka, nge-share masalah mereka, nge-share kesedihan mereka dan lain sebagainya, tapi dengan cara tersirat gitu loh. Artinya mereka menggunakan sebuah mungkin kata-kata multi makna, atau mungkin sebuah peribahasa bisa dibilang seperti itu, atau mungkin dengan sebuah postingan yang mungkin familiarnya untuk orang-orang itu adalah postingan yang biasa gitu loh. Tapi untuk orang-orang yang paham, mereka tahu bahwa itu menggambarkan diri kalian ketika lagi sedih, ketika lagi ada problem dan lain sebagainya. Nah, itu tipe yang ketiga ini cukup unik gitu ya, karena tipe yang ketiga ini sedikit sedikit rahasia gitu loh orangnya, sedikit menggunakan multi makna, multi kata dan lain-lain itu loh. Pokoknya intinya dia itu unik ya, yang tipe ketiga ini antara tengah-tengahnya. Seperti itu. Jadi istilah don't judge book by a cover itu memang iya bener teman-teman gitu loh. Jadi ketika kita mau menilai orang gitu kan, ketika kita mau istilahnya mau memahami orang itu memang bener-bener kita tuh nggak harus istilahnya kita nggak cukup dengan ngelihat covernya doang gitu loh. Yang kelihatannya sedih itu belum tentu dia sedih, yang kelihatannya seneng gitu kan belum tentu dia juga seneng gitu loh. Antara masalah dengan apa yang kita bahas, ya kan, tahu versus paham itu ada sangkut pautnya gitu loh. Karena untuk orang-orang yang paham gitu kan, dia pasti tahu gitu kan, orang ini sebenarnya punya problema yang seperti ini, apa orang ini hanya seneng dengan vibes yang seperti ini gitu loh. Tapi orang-orang yang tahu ya taunya ya mentahannya aja gitu loh. Ketika orang posting sesuatu hal tentang kesedihan, ketika orang ngeposting hal tentang kesenangan gitu loh, dia taunya ya orang itu kayak gitu gitu loh. Tapi orang-orang yang paham gitu kan, dia paham bahwa orang yang senang itu belum tentu senang gitu kan, orang yang sedih itu belum tentu sedih.
dan orang yang senang itu belum tentu sedih ya kan, dia ngono-ngono lah ya. Pokoknya intinya seperti itu. Orang yang paham itu pasti paham dan pasti tahu, tapi orang yang tahu itu hanya sekedar tahu dan dia tidak paham gitu ya. Oke, jadi ya sedikit sharing kita seperti itu ya untuk hari ini. Dan ya untuk kata-kata akhir video ya seperti itu, don't judge book by a cover gitu kan. Jangan menilai suatu hal itu hanya dari covernya doang gitu kan, tapi kita harus benar paham dari isi dari bukunya tersebut, atau istilahnya itu kita harus memahami dari berbagai aspek, sehingga kesimpulannya nanti itu bakal ada beberapa pilihan yang membuat kita itu bisa menyimpulkan dengan baik dan benar. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Jadi untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas sesuatu hal lagi, dan di sini gue pengen disclaimer bahwa ini merupakan opiniku pribadi gitu ya, dan opiniku pribadi ini bukan berarti opini yang paling benar, enggak, karena opiniku pribadi ini mungkin masih ada beberapa kesalahan juga, dan mungkin teman-teman yang tahu kebenarannya atau mungkin teman-teman yang mungkin mau mengkoreksi dari pernyataanku pribadi ini, mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar. Oke, jadi see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.